Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PT Mayora Indah. Langsung saja yang pertama ada deskripsi perusahaan. PT Mayora yang didirikan oleh Joki dan rekannya tersebut ialah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam jenis makanan ringan. Awal dikenalnya produk dari Mayora oleh masyarakat Indonesia yaitu saat produk makanan ringan biskuit Roma kelapa menjadi produk yang booming dan digemari di tahun 1970-an. Di akhir tahun 1980-an, PT Mayora melakukan ekspansi bisnis dengan mengeluarkan produk permen Kopiko. Produk permen Kopiko melejit dengan pesat ke posisi atas sebagai produk terlaris karena ketika itu belum ada produk yang sama yang beredar di pasaran. Kopiko menjadi permen rasa kopi pertama di Indonesia. Selain memproduksi makanan ringan, PT Mayora juga menambah ke produk minuman kemasan. Salah satu produknya yang sangat terkenal adalah teh pucuk harum. PT Mayora melakukan kerjasama dengan PT Tirta Fresindo untuk menciptakan produk air mineral yang berbeda. Kedua perusahaan kemudian berkolaborasi dan membuat produk air mineral dengan nama Le Mineral. Untuk memperkuat produksinya, 5 pabrik kemudian didirikan di Makassar, Medan, Pasuruan, Ciawi, dan Sukabumi. Dan di tahun 2016 dibangun lagi 2 pabrik yang ada di Palembang dan Cianjur sebagai langkah memperkuat produksi guna bersaing dengan merek air mineral lain seperti Aqua. Selanjutnya ada visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, visi menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, misi dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Yang selanjutnya, analisis eksternal makro. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi global dan nasional yang berubah dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua ada lingkungan politik. Dalam kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan, regulasi atau pajak di tingkat nasional atau internasional dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Yang kedua, dalam hubungan bilateral. Hubungan diplomasi antara negara tempat perusahaan beroperasi dan negara mitra dagangnya dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Selanjutnya, lingkungan hukum. Dalam regulasi perdagangan, perubahan dalam regulasi perdagangan internasional, terutama terkait dengan izin, sertifikasi atau persyaratan kualitas produk bisa berdampak pada perusahaan. Selanjutnya, dalam lingkungan sosial budaya dalam perubahan selera konsumen. Perubahan dalam selera dan preferensi konsumen terhadap produk makanan dan minuman dapat mempengaruhi penjualan. Selanjutnya ada lingkungan teknologi, yaitu inovasi teknologi berupa kemajuan teknologi dalam proses produksi, distribusi, atau pemasaran dapat memberikan peluang kompetitif. Keamanan informasi, yaitu ancaman keamanan cyber, dapat mengaruhi keamanan data dan operasi perusahaan. Lingkungan global, kondisi pasar global, yaitu perubahan dalam permintaan produk di pasar global, dapat mempengaruhi ekspansi bisnis internasional. Perusahaan Mayora Indah harus mengikuti perubahan-perubahan ini untuk memanfaatkan peluang dan mengelola ancaman yang mungkin timbul. Ini bisa mencakup strategi adaptasi, diversifikasi pasar, atau inovasi produk. Selanjutnya ada analisis internal mikro, yaitu ancaman dari produk pengganti untuk PT Mayora dapat berasal dari beberapa faktor, yaitu yang pertama kemiripan produk. Jika produk yang ditawarkan oleh pesaing atau produsen sangat mirip dengan produk Mayora, konsumen mungkin cenderung beralih ke produk alternatif. Yang kedua yaitu perubahan preferensi konsumen. Jika preferensi konsumen berubah dan mereka lebih suka produk dari jenis atau merek lain, dapat menjadi ancaman serius bagi PT Mayora. Cara PT Mayora mengatasi ancaman produk pengganti yang pertama ada inovasi produk, yaitu terus mengembangkan dan memperkenalkan produk baru dengan keunikan dan nilai tambah yang sulit ditiru. Yang kedua ada mengerti dan merespon perubahan pasar, yaitu memahami tren dan perubahan dalam preferensi konsumen untuk merespon dengan lebih cepat. Negosiasi kekuatan PT pemasok PT Mayora Indah, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada pemasok tertentu. Jika Mayora sangat beruntung pada satu atau beberapa pemasok utama, pemasok tersebut dapat memiliki kekuatan tawar yang lebih besar. Diversifikasi pemasok dapat membantu mengurangi resiko ini dan memberikan PT Mayora lebih banyak opsi. Yang kedua ada kualitas dan konsistensi pasokan, yaitu pemasok yang menyediakan bahan baku atau komponen penting harus menjaga kualitas dan konsistensi.
Analisis internal. Keuntungannya yang pertama yaitu diversifikasi produk. PT Mayura Indah memiliki beragam produk makanan dan minuman seperti biskuit, kopi, minuman, dan makanan ringan lainnya. Yang kedua ada ekspansi global, yaitu perusahaan ini telah berhasil mengekspansi bisnisnya ke banyak negara di seluruh dunia. Yang ketiga ada brand recognition, yaitu merek-merek seperti Torabika dan Kopiko dikenal dengan baik di berbagai pasar. Yang keempat ada inovasi produk, yaitu PT Mayura Indah terus mengembangkan berbagai produk makanan dan berinovasi dalam hal rasa dan kemasan. Yang terakhir ada kinerja keuangan yang kuat, yaitu histori kinerja keuangan yang baik dan dapat menarik investor. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama yaitu ketergantungan pada komoditas, yaitu ketergantungan pada bahan baku komoditas tertentu seperti kopi dan gula dapat membuat bisnis sensitif terhadap fluktuasi harga. Yang kedua ada persaingan yang ketat, yaitu industri makanan dan minuman adalah industri yang sangat kompetitif dengan berbagai banyak pesaing. Ketiga ada isu kesehatan, yaitu beberapa faktor produk PT Mayura yang mungkin dianggap kurang sehat karena mengandung banyak gula dan lemak. Yang keempat ada isu lingkungan, yaitu industri makanan dan minuman seringkali memiliki dampak ke lingkungan seperti penggunaan plastik dan lainnya dalam kemasan pembuatannya. Dan yang terakhir ada regulasi yang ketat, yaitu perusahaan ini harus mematuhi berbagai peraturan dan standar pangan yang ketat di berbagai negara. Yang selanjutnya ada analisis SWOT dan bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada analisis WCG. Yang pertama, start high market share, high market growth. Produk-produk yang termasuk dalam kategori ini adalah yang memiliki pangsa pasar besar dan berada di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi. Dalam konteks Mayora Indah, ini mungkin mencakup produk-produk baru atau yang tengah booming di pasar. Penerapannya, Mayora Indah mungkin perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya. Dalam kategori ini, investasi lebih lanjut dapat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan produk-produk ini. Contohnya biskuit Roma. Yang kedua ada Cashco. Produk yang termasuk dalam kategori ini adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar, tetapi berada di pasar dengan pertumbuhan yang rendah. Penerapannya, Mayora Indah dapat menggunakan keuntungan dari produk ini untuk mendukung pengembangan atau promosi produk-produk lain yang berada dalam tahap pertumbuhan atau membutuhkan investasi yang lebih lanjut. Contohnya Energen, Kopiko, dan Torabika. Ketiga ada question mark atau problem child. Produk yang memiliki pangsa pasar rendah tetapi berada di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi, ini bisa mencakup produk baru. Penerapannya, Mayora Indah perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah akan meningkatkan investasi dalam pengembangan dan pemasaran produk-produk ini untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan pasar yang tinggi atau meninjau kembali strategi mereka terkait produk ini. Contohnya Beng-Beng. Yang selanjutnya yang keempat ada Docs. Produk dengan pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar yang lambat ini mungkin mencakup produk-produk yang sudah melewati masa kejayaannya atau memiliki pangsa pasar yang kecil. Penerapannya, Mayora Indah perlu mempertimbangkan apakah produk-produk ini masih layak dipertahankan atau jika perlu dihapus dari portofolio untuk memberikan ruang bagi produk yang lebih potensial. Contohnya coki-coki. Selanjutnya ada grand strategi. Menurut kelompok kami, PT Mayora berada di kuadran 1 karena memiliki pertumbuhan perusahaan yang baik serta memiliki posisi yang kuat dalam persaingan industri sejenis. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan laba bersih yang dimiliki PT Mayora meningkat pada semester pertama di tahun 2021. Selain itu, walaupun mendapat ancaman dari industri sejenis, tetapi PT Mayora tetap mampu bertahan dalam persaingan dengan kualitas produk-produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan kuadran 1, PT Mayora tetap berkonsentrasi pada pasar yang telah ada. Selain itu juga melakukan market development dengan mencoba untuk memasuki pasar Timur Tengah dan Afrika. PT Mayora pun juga melakukan horizontal integration. Ini terlihat dengan banyaknya anak perusahaan PT Mayora yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Alternatif strategi. Fokus strategi PT Mayora Indah Tbk lebih pada diversifikasi produk, ekspansi pasar, atau efisiensi operasional. Dalam bisnis makanan dan minuman seperti Mayora Indah, inovasi produk dan penetrasi pasar bisa menjadi kunci kesuksesan.
tapi tentu harus dilihat lebih detail lagi untuk gambaran yang lebih akurat. Selanjutnya, strategi yang dipilih kelompok kami terhadap PT Mayora Indah TBK yaitu strategi diversifikasi produk. Karena dalam tabel tersebut menunjukkan indikator ya semua di PT Mayora Indah TBK. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Kira ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.